Mas, kamu kenapa nggak bilang kalau kamu tahu semua ini, Mas? Kalian itu sahabat-sahabatku. Aku ngejaga perasaan kalian satu sama lain. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suwarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari Al yang berjudul Dendam Mayit. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suwarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Perkenalkan, namaku Dimas. Ini adalah nama samaran. Aku bersekolah di salah satu SMA negeri yang ada di Bandung. Di sekolah saya mempunyai sahabat yang bernama Rati, Reza, dan Dika. Nama samaran juga. Rumah kami satu kampung dan saling berdekatan. Kami berempat juga satu sekolah. Tak jarang dari kami setiap hari selalu menghabiskan waktu ngumpul bersama. Bahkan tak sedikit yang iri dengan persahabatan kami. Rati teman kami, seorang gadis yang lumayan cantik dan pintar di kampung kami. Tak jarang anak kampung sebelah kadang ikut bermain dengan kami, hanya untuk mendekati Rati. Singkat cerita, sebenarnya Reza dan Dika mempunyai perasaan kepada Rati. Tapi kami dulu pernah berjanji untuk tidak akan pernah mempunyai perasaan apapun ke Rati, kecuali rasa persahabatan. Tahun demi tahun kami lewati, dan akhirnya kami lulus dan setuju untuk mencari pekerjaan bersama. Bro, habis ini kita mau cari kerja di mana nih? Tanyaku kepada mereka. Aku sih terserah kalian, aku ikut aja deh, sahut Rati. Aku disuruh lanjut kuliah sama orang tuaku bro. Tapi malas banget rasanya, pengen kerja aja, ucap Dimas. Bro, gimana kalau kita ngelamar kerja di pabrik gula? Dengar-dengar banyak cari karyawan baru, seru Dika. Pabrik gula gak jauh dari kampung kami. Sekitar setengah jam saja sudah sampai kalau ditempuh pakai motor. Akhirnya aku, Rati, dan Dika setuju untuk melamar pekerjaan di pabrik tersebut. Sementara Reza masih bingung dengan pilihannya sendiri. Setelah berbincang-bincang mengenai lamaran pekerjaan, keesokan harinya kami bertiga pun bersiap-siap untuk melamar pekerjaan. Semua sudah kumpul di rumahku. Dika datang lebih awal, kemudian disusul oleh Rati. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya kami berangkat bertiga. Namun, tiba-tiba terdengar suara Reza yang memanggilku dari arah belakang. Bro, aku ikut dong lamar kerja. Lah, semalam masih ragu, katanya mau kuliah. Emang gak jadi lu kuliah? Diizinin sama orang tua lu kerja, ucap Dika. Udah, aku udah bilang sama orang tuaku, aku mau rasain kerja dulu. Nanti kira-kira beberapa bulan aku kerja sambil kuliah, sahut Reza. Oh ya udah bro, bagus kalau memang gitu bro. Kan jadi kita nggak pencar-pencar, ucapku. Iya Zah, baguslah. Kita berdoa aja nih,
Semoga kita berempat keterima di pabrik itu, ucap Rati sambil senyum-senyum Rati ke Reza. Setelah itu kami berempat bergerak menuju pabrik itu dengan menumpangi angkutan umum. Di sepanjang perjalanan Rati dan Reza sedang asik mengobrol, membahas tentang di mana nanti Reza akan berkuliah. Aku perhatikan muka Dika cemberut karena melihat keakraban Rati dan Reza. Aku coba untuk mengalihkan pandangan Dika dengan mengajaknya mengobrol. Aku tahu Dika sangat menyukai Rati, namun dia sedikit segan denganku sebagai sahabatnya. Dan memang sih, aku juga mengetahui bahwa Reza juga menyukai Rati. Maka dari itu Dika rada cemberut ketika Rati terlihat akrab saat ngobrol dengan Reza. Setelah beberapa menit menyita waktu, kami pun tiba di pabrik tersebut. Satu persatu dari kami memberikan surat lamaran pekerjaan. Setelah selesai, kami pulang ke rumah masing-masing dan kami berharap akan diterima bekerja di pabrik itu. Malam kemudian, aku dan adik sedang nonton TV sehabis sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Mas. Akhirnya aku buka pintu rumah untuk melihat siapa yang datang. Kulihat Reza berdiri depan rumah dengan membawa sebuah bungkusan. Ada apa, Zah? Tumben jam segini udah kesini, tanya aku pada Reza. Gak apa-apa bro, aku bawa kopi sama rokok. Pengen ngopi aku di rumahmu sambil ngobrol. Akhirnya Reza aku persilakan duduk di cakruk depan rumahku yang biasanya memang jadi tempat tongkrongan. Sementara Reza duduk di depan, aku ke belakang membuat kopi. Setelah kopi siap, aku kembali lagi ke depan membawa kopi dan ngobrol dengan Reza. Tumben Zah, bawa kopi sama rokok datang tiba-tiba. Gak ngabarin. Kenapa gak sekalian ajak si Rati sama Dika? Tanya aku. Ya bro, suntuk di rumah, pingin ngadem di cakruk kebahagiaan kita ini. Jawabnya. Bro, gimana ya? Kira-kira kita diterima gak di pabrik itu? Aku harap sih diterima, supaya aku bisa deket sama Rati bro. Lah, tujuanmu beda ini. Bukan kerja malah deketin Rati. Ingat bro, janji kita gimana dulu? Ya bro, aku ingat. Tapi kan kamu tahu sendiri mas, masalah perasaan gak ada yang tahu gimana ke depannya. Aku janjilah, aku gak bakal kecewain kalian semua. Aku yang mendengarnya hanya bisa terdiam, karena aku pikir Reza tak bisa lagi mengendalikan perasaannya ke Rati. Sedangkan di sisi lain, aku juga bingung memikirkan perasaan Dika yang juga mempunyai rasa suka ke Rati. Setelah ngobrol panjang lebar, tak terasa sudah larut malam. Reza pamit untuk pulang. 2 hari kemudian kami berempat serentak mendapat pesan SMS dari pabrik gula untuk melakukan interview besok. Kami setuju besok pagi akan kumpul di rumahku dan berangkat bareng-bareng untuk melakukan interview. Keesokan harinya, pagi kulihat Dika sudah datang dahulu. Dan aku tanya pada Dika tentang keberadaan Rati dan Reza. Kok belum pada datang udah jam segini? Nanti kita telat loh interviewnya. Iya nih, kemana ya Rati sama Reza? Jam segini juga gak nongol, sahut Dika. Tiba-tiba HP ku bergetar menerima pesan WhatsApp. Kulihat pesan dari Rati yang mengatakan, kalian pergi duluan aja, aku sama Reza masih nganter adikku ke sekolah. Nanti kami berdua langsung nyusul. Tanpa banyak berbicara, aku dan Dika langsung berangkat menuju pabrik tersebut. Sesampainya aku dan Dika di pabrik tersebut, kami langsung diinterview secara bergantian. Pertama, aku yang dipanggil untuk masuk ke sebuah ruangan. Setelah aku selesai, kemudian gantian Dika yang dipanggil. Tak lama kemudian, Dika sudah selesai. Dan akhirnya kami berdua selesai melakukan interview.
Aku dan Dika keterima bekerja di pabrik ini. Aku dan Dika sangat senang karena akan mendapatkan pengalaman bekerja untuk pertama kalinya. Saat kami hendak pulang, tiba-tiba Rati dan Reza pun datang menggunakan motor. Rati bertanya padaku dan Dika, apakah kami keterima bekerja di sini? Aku dan Dika pun menjawab, ya, kami keterima bekerja di sini. Rati saat itu sangat senang mendengarnya. Sekarang giliran Reza dan Rati yang diinterview. Mereka masuk ke dalam ruangan interview, sementara aku dan Dika menunggu mereka berdua. Setelah beberapa lama kemudian, Reza dan Rati pun keluar dari ruang interview itu. Alhamdulillah, kami berempat diterima bekerja di pabrik gula tersebut. Kami sangat gembira karena kami berhasil mencapai cita-cita kami bekerja di satu tempat tanpa terpisah. Dan tanpa disengaja, saking gembiranya Rati memeluk Reza. Dan Dika pun yang melihat itu, mukanya langsung berubah menjadi murung. Aku tahu gimana perasaan Dika saat melihat Rati dan Reza. Tapi ya gimana, aku juga gak bisa apa-apa karena mereka udah ngelanggar perjanjian yang kami buat dulu. Akhirnya, kami semua pulang ke rumah. Di perjalanan kuperhatikan muka Dika yang masih terus tertekuk melihat Rati dan Reza berboncengan dengan mesra. Kadang kualihkan pandangan Reza dengan mengajaknya ngobrol di perjalanan. Sampai akhirnya kami tiba di rumahku. Rati dan Reza langsung pamit pulang. Sementara Dika masih di rumahku dan tiduran di rumahku sambil kulihat mukanya yang penuh dengan rasa cemburu. Aku coba untuk menghiburnya dengan berbagai lelucon, hingga akhirnya dia buka mulut dan menyatakan perkataan yang sama dengan Reza, bahwa dia menyukai Rati. Aku lagi-lagi hanya bisa terdiam tanpa mengatakan apapun, karena mereka adalah sahabat-sahabatku. Aku gak bisa membela siapapun satu dari mereka. Hari pun berlalu. Keesokan harinya kami mulai pekerjaan baru kami seperti biasa. Tiap pagi kumpul di rumahku dan berangkat bersamaan setiap paginya. Sampai akhirnya kami kerja tak terasa sudah 1 bulan. Setelah 1 bulan kami dipindahkan ruangan, dibagi shift kerja. Dika dan Rati masih satu ruangan kerja di bagian produksi, sedangkan aku dan Reza bertugas di bagian pengemasan. Hal ini pasti juga membahagiakan buat Dika, karena bisa berdekatan terus dengan Rati tanpa terganggu sedikit pun oleh Reza dan aku. Reza tak pernah mengetahui sedikit pun kalau Dika punya perasaan dengan Rati. Hanya kepadaku Dika bercerita. Begitupun sebaliknya, Reza pun hanya bercerita kepadaku saja bahwa dia menyukai Rati. Hari demi hari kami lewati. Hari-hari nampak seperti biasa saja. Kami senang bisa bareng terus sampai saat ini. Dan kami merasa Tuhan selalu berpihak kepada kami. Tentang permintaan kami untuk persahabatan ini, kedepannya selalu terkabulkan. Kami selalu bersama sampai akhirnya suatu saat semuanya berubah menjadi kehancuran. Suatu hari, di tempat kerja Reza memanggilku. Mas, ntar kamu pulang bareng aku ya. Soalnya kan hari ini bagian si Rati sama Dika yang shift malam. Sekalian ada yang mau aku omongin. Dan aku pun menjawab, ya udah Zah, barenglah kita. Pukul 16 menunjukkan saatnya kami pulang. Aku lihat Reza lagi ngobrol dengan Rati di depan gerbang pabrik. Dan aku langsung nyamperin mereka. Pada ngobrol apaan? Serius banget. Kalian kayak lagi baca novel. Tanya aku sambil tertawa. Ah kepo kamu mas, mau tahu aja deh. Udah sono, kalian balik duluan, aku mau kerja. Jawabnya sambil tertawa. Dan Reza pun juga tertawa. Ya udah,
kami balik ya. Hati-hati kamu kerjanya, Rat. Kalau lapar atau perlu sesuatu, telepon kami aja. Biar kami anterin bontotannya. Jawab Rati. Oke deh. Saat aku menyalakan motorku, aku terkejut melihat Rati mencium tangan Reza. Aku langsung buang muka. Dan Reza pun senyum-senyum malu di depanku. Lalu kami pun langsung berjalan menuju rumah. Di jalan, Reza mengatakan bahwa dirinya telah resmi berpacaran dengan Rati. Aku sontak terkejut mendengar ucapan Reza. Serius kamu, Za? Kamu udah gila, Za. Masa teman sendiri kita bareng udah lama, masa kamu pacarin, Za? Tanya aku marah pada Reza, sedikit kesal. Ya gimana lagi, Mas? Aku suka sama dia udah lama. Dan dia pun juga menyukaiku. Makanya aku berani ngungkapin perasaanku. Kamu tenang aja, Mas. Aku janji gak akan ngecewain kamu sama Dika. Termasuk Rati. Please percaya aku. Aku pun lagi-lagi tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya diam dan memikirkan perasaan Dika yang juga menyukai Rati. Aku tidak mau persahabatan ini hancur. Bagaimana kalau nanti Dika dan Reza bermusuhan karena masalah ini? Pikirku. Hati diambang kecemasan memikirkan persahabatan ini. Aku gak bisa melarang Reza, karena Reza juga berhak memilih. Aku juga tidak bisa melarang Rati, karena Rati juga menyukai Reza. Dan terlebih, aku juga tidak bisa melarang Dika, karena Dika pun berhak mempunyai perasaan ke Rati dan sangat menginginkan Rati. Aduh, bingung aku di sepanjang jalan. Akhirnya setelah menyita waktu beberapa menit, kami pun sampai di rumahku. Dan Reza langsung pamit untuk pulang. 3 hari kemudian aku pulang kerja bareng Rati. Hanya kami berdua. Dan aku menanyakan tentang hubungan Rati dan Reza. Rat, emang kamu benar Rat pacaran sama Reza? Kita kan udah sahabatan lama, Rat. Masa kalian berdua bisa pacaran sih? Mau gimana lagi? Aku juga ngerasa nyaman sama dia, Mas. Gak apa-apa tuh, Mas. Kan bukan berarti persahabatan kita hancur cuma karena aku pacaran sama Reza. Aku hanya bisa senyum-senyum pahit saja mendengar ucapan Rati sambil dalam hati berkata, aku hanya takut persahabatan kita hancur karena kamu disukai 2 laki-laki yang tak melainkan sahabat kamu sendiri. Di sepanjang perjalanan, kami pun ngobrol panjang lebar sampai Rati mampir ke rumahku untuk istirahat. Selesai sholat maghrib, aku mengajak Rati untuk makan. Selesai makan, kami berdua duduk di cakruk yang ada di depan rumahku. Tak berapa lama, kemudian tiba-tiba Dika datang dan menghampiri kami berdua. Ada Rati nih. Kok masih pakai baju kerja, Rat? Belum pulang? Tanya Dika. Iya, tadi kita pulang kerja bareng. Habis itu si Rati mampir ke rumahku. Sekalian istirahat. Numpang rumpi katanya. Ucapku. Dan akhirnya kami terlibat percakapan yang cukup seru. Sampai-sampai kami lupa waktu. Di tengah-tengah keasikan kami yang lagi ngobrol, tiba-tiba Rati tersadar bahwa ini sudah larut malam. Dan dia pamit untuk pulang. Akhirnya aku dan Dika mengantarkan Rati pulang. Setelah Rati sudah kami antar, kini tinggal aku dan Dika yang sedang berjalan berdua di tengah malam dan mau balik ke rumah. Di tengah perjalanan, Dika bicara padaku bahwa dia akan menembak Rati untuk menjadi pacarnya. Aku pun terkejut mendengar ucapan Dika. Pikiranku tambah runyam. Perasaanku makin gak karuan setelah mendengar ucapan Dika. Aku tak menjawab apapun ucapan dari Dika. Aku hanya tersenyum saja. Seminggu kemudian, Reza datang menghampiriku sambil mengantarkan sebuah undangan.
Saat ku baca isi undangannya, ternyata ini undangan pertunangan Reza dan Rati. Sontak aku pun sangat terkejut. Lah bro, secepat ini bro, ngebet banget sih, tanya aku pada Reza. Ya gak apa-apa bro, kalau nikahnya masih lama kok, masih tahun depan, jawab Reza. Tak lama kemudian Dika yang sedang membuat kopi di dapurku pun menghampiriku dan Reza sambil membawa kopi yang telah ia buat. Wes, ada apa nih ribut-ribut? Kayak ada bau-bau kebahagiaan nih, tanya Dika. Oh ya, ini buat kamu Dik, undangan acara tunangan aku dengan Rati. Seketika Dika menjatuhkan kopi yang sedang ia pegang. Tampak di muka Dika seperti orang frustasi dan kecewa. Kulihat dia menunduk sambil membaca undangan. Berkaca-kaca matanya. Dia berusaha membentuk air matanya di depan Reza. Sampai akhirnya Reza pun pamit untuk pulang karena ada pekerjaan lagi. Setelah Reza pergi, Dika menghampiriku. Mas, kamu kenapa gak bilang kalau kamu tahu semua ini mas? Kalian itu sahabat-sahabatku. Aku ngejaga perasaan kalian satu sama lain. Aku mana bisa berpihak satu dari antara kalian. Aku juga gak tahu mau bilang apa lagi. Dan Dika pun tiba-tiba pergi meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Aku paham gimana tentang perasaannya, tapi mau gimana lagi, aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Semenjak hari itu, Dika tak pernah lagi kulihat, dan dia keluar dari pekerjaan. Hingga 1 bulan kami tak bertemu dengan Dika. Hingga suatu hari selepas maghrib sepulang aku dari kerja, kebetulan motorku rusak. Jadi aku naik angkutan umum di depan persimpangan. Ketika mau masuk ke dalam kampungku, aku bertemu dengan Dika dan aku memanggilnya. Dik, kamu kemana aja? Kok gak pernah kelihatan lagi? Kulihat mukanya pucat, berpakaian dan memperlihatkan sifat seperti orang tidak waras. Kamu orang jahat mas, kamu orang jahat, ucap Dika. Aku pun terheran dengan maksud perkataan Dika. Sambil berpikir apa dia masih marah denganku karena aku sudah menutupi soal hubungan Reza dan Rati kepadanya. Aku mencoba untuk menenangkannya, namun usahaku gagal. Dia terlihat seperti orang depresi, terus berontak saat ku dekati dia. Sampai akhirnya dia melemparkan batu ke arah kepalaku, dan kepalaku meneteskan darah karena terkena lemparan batu dari Dika. Halo para pendengar, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya, tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye. Mas,